Saya urutkan terlebih dahulu nama-nama orang yang mengaku, dalam hal ini Bahar bin Smith. Saya urutkan nama-namanya, kemudian saya bandingkan dengan Rizik Syihab. Saya urutkan namanya sampai Nabi Muhammad, dari mana dia mengaku, kemudian saya potong-potong berdasarkan tahun-tahun. Kemudian saya ambil kitab-kitab yang berada di tahun itu yang telah dicatat oleh para ulama-ulama nasab. Riwayat apabila diriwayatkan oleh orang yang punya kepentingan, ini perlu diteliti ulang. Seperti adanya pengakuan sebagai keturunan Nabi. Ini bisa untuk dipelajari dari studi teks dan studi tekstualitas, juga studi intertekstualitas, namanya muqabalatun nusakh, yaitu dengan cara membandingkan sebuah berita yang terdapat dalam kitab dengan berita lainnya, dikumpulkan berdasarkan tahunnya, kemudian setelah dikumpulkan berdasarkan tahunnya, kita uji berdasarkan manuskripnya. Setelah diuji berdasarkan manuskripnya, ditulis tahun berapa ini manuskrip. Setelah diketahui ditulis tahun berapa, siapa yang menulis? Siapa yang menulis ini? Apakah penulis ini mempunyai kepentingan ataukah tidak? Kalau misalnya seorang yang mengaku sebagai keturunan raja daripada Palembang itu siapa? Sriwijaya pada tahun 1400 Masehi. Misalnya dia keturunan daripada Raja Sriwijaya. Kalau yang menulis ini adalah orang yang mengaku itu perlu sebuah penelitian yang diawali oleh ketidakpercayaan terlebih dahulu. Setelah kita tidak percaya dengan berita itu, maka kita mencari dalil akan klaimnya itu. Jadi kita tidak percaya selama klaimnya itu tidak punya bukti. Ketika klaimnya itu terbukti, baru kita percayai. Begitu pula yang saya lakukan untuk meneliti nasab Ba'alawi. Nasab Ba'alawi, para habib-habib yang aku keturunan Nabi itu, saya teliti berdasarkan metodologi ilmu sejarah, metodologi ilmu nasab, dengan pendekatan studi teks, studi tekstualitas, dan studi intertekstualitas. Saya urutkan terlebih dahulu nama-nama orang yang mengaku, dalam hal ini Bahar bin Smith. Saya urutkan nama-namanya, kemudian saya bandingkan dengan Rizik Syihab. Saya urutkan namanya sampai Nabi Muhammad, dari mana dia mengaku, kemudian saya potong-potong berdasarkan tahun-tahun. Kemudian saya ambil kitab-kitab yang berada di tahun itu yang telah dicatat oleh para ulama-ulama nasab. Dari mulai Nabi Muhammad saya teliti apa betul dia punya anak namanya Fatimah, terverifikasi. Kemudian Siti Fatimah mempunyai anak katanya Husain, terverifikasi. Husain mempunyai anak bernama Ali Zainal Abidin, terverifikasi, ada kitabnya. Kitabnya kitab masa lalu berdasarkan hadis-hadis yang sahih juga ada. Kemudian Ali Zainal Abidin mempunyai anak Muhammad Al-Baghir, terverifikasi. Muhammad Al-Baghir mempunyai anak bernama Ja'far As-Sadiq, terverifikasi. Ja'far As-Sadiq mempunyai anak bernama Ali Al-Uraidi, terverifikasi. Ada dalam kitab-kitab sejarah, kitab nasab, juga kitab-kitab hadis. Kemudian Ali Al-Uraidi mempunyai anak Muhammad An-Naqib, terverifikasi. Muhammad An-Naqib mempunyai anak Isa, terverifikasi. Isa mempunyai anak bernama Ahmad, terverifikasi. Dari Ahmad ini, betulkah dia punya anak namanya Ubaidillah? Tidak ada satu kitab pun yang menyebutkan Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaidillah. Baik dalam kitab nasab, baik dalam kitab sejarah, kitab hadis, dan kitab apapun
tidak pernah ada seorang Ahmad bin Isa yang wafat 345 Hijriah punya anak namanya Mang Ubed. Tidak ada. Dari situ mereka marah-marah sama saya. Dari situ mereka marah-marah sama saya. Lalu kapankah mereka mengaku keturunan Nabi? Katanya dari jalur Ahmad bin Isa ini. Tahun 895 Hijriah. Setelah 550 tahun dari kematian wafatnya Ahmad bin Isa. Wafatnya Ahmad bin Isa 345 Hijriah. Kosong, surut, tidak ada pengakuan apa-apa dari mereka, keluarga mereka. Ada itu pada tahun 895 Hijriah. Siapa yang pertama kali mengaku? Ali As-Sakran, leluhurnya Rizik Syihab. Dia membuat kitab namanya Al-Burqatul Musyiqqah. Disitulah dia pertama kali mengaku sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia mengurutkan nama-nama sampai Ahmad bin Isa, yang nama-nama ini 90% fiktif, tidak ada orangnya. Hanya sampai buyutnya saja yang ada orangnya. Ali As-Sakran bin Abu Bakar bin Abdurrahman As-Segaf bin Muhammad Maula Dawilah bin Ali Sahib Darak bin Ali Al-Ghayyur bin Muhammad Faqih Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sahib Birbat bin Ali Qalikosan bin Ali bin Muhammad bin Alwi bin Ubaid. Ini semuanya 90% fiktif. Ubaid ini dicangkolin kepada Ahmad bin Isa. Yang ada itu hanya dari Ali As-Sakran bin Abu Bakar bin Abdurrahman As-Segaf bin Muhammad Maula Dawilah. 4 nama ini benar. Ke atasnya nggak ada orangnya. Ya Imad, dari mana tahunya itu nggak ada orangnya? Ya kan masing-masing punya sejarah, ditulis sejarahnya. Dia meninggal tahun sekian, dia lahir tahun sekian, dia jadi ulama besar, dia punya uang banyak, dia punya murid siapa, dia punya guru siapa. Nah, guru-guru yang disebutkan kadang-kadang orang yang historis, orang-orang yang betul-betul ada. Nah, orang-orang yang betul-betul ada itu kan ada kitab-kitab yang menyebutkan ketika orang itu hidup oleh ulama-ulama lain. Karena sejarah tidak pernah berdiri sendirian. Dia pasti berkaitan dengan orang-orang banyak. Pasti di antara orang-orang itu, kalaulah dia itu circle ulama, ada yang menulis kitab. Dan dia menuliskan, saya berguru pada siapa, saya punya murid siapa. Nah, ketika kita teliti, misalnya seorang bernama Faqih Muqaddam, katanya dia belajar thariqah dari Abi Madyan. Dari mana dia belajar thariqah Abi Madyan itu yang sudah wafat? Katanya dari seorang dari Maghribi. Orangnya ini nggak ada. Orang-orang yang disebutkan ini nggak ada. Kenapa? Karena Faqih Muqaddamnya sendiri, Yai Haris, tidak ada orangnya. Jadi banyak orang hadarat Faqih Muqaddam, wali besar Qutub Robani, itu orangnya tidak terverifikasi sebagai orang yang pernah ada di alam dunia berdasarkan kitab-kitab sejarah yang ditulis pada masanya yang menyebut kota Tarim. Kan di kota Tarim itu banyak ulama juga. Nah, ulama-ulama itu kadang-kadang ada perbedaan pendapat dengan ulama lainnya. Itu ditulis siapa-siapa ulama di kota Tarim tahun 560 ketika Sahib Mirbat ada. Ternyata tidak ada. Siapa? Faqih Muqaddam ada 650 di kota Tarim terjadi peperangan. Ulama yang meninggal siapa saja dicatat oleh kitab-kitab itu. Tetapi nggak ada yang mencatat Faqih Muqaddam pernah ada di kota Tarim. Tidak ada.
Dia punya ayah namanya Ali. Ali punya ayah katanya Muhammad Sahib Mirbat, ulama besar yang ada di Mirbat. Mirbat itu sekarang masuk Oman. Katanya dialah orang yang menyebarkan madhab Syafi'i yang ada di kota Mirbat. Dia guru daripada Muhammad bin Ali Al-Qal'i. Setelah saya teliti di kitab-kitab yang ada di tahun itu, 650 Hijriah, betul ada orang namanya Muhammad Al-Qal'i, ulama besar, tapi dia tidak punya guru namanya Muhammad Sahib Mirbat, leluhurnya Rizik Syihab ini nggak ada. Jadi orang ini sengaja diciptakan namanya untuk menjadi mata rantai sehingga bisa disambungkan sampai Ahmad bin Isa ini. Jadi Ahmad bin Isa yang ada di 345 Hijriah, yang kesejarahannya itu telah terverifikasi oleh kitab-kitab nasab dan kitab sejarah, mempunyai anaknya itu ditulis semua anak-anaknya. Nggak ada yang namanya Ubaid leluhurnya Rizik Syihab itu. Di dalam kitab nasab itu sudah ada sejak tahun 380 Hijriah. Ada siri silsilatil alawiyah karya Abu Nasr al-Bukhari. Tidak ada Balawi ditulis keturunan Nabi itu, Habib-Habib itu. Kemudian ada kitab di abad kelima namanya Tahdhibul Ansab, dikarang oleh Imam Al-Ubaidili 345 Hijriah. Disebut nama Ahmad bin Isa, disebut nama anaknya, tapi tidak ada yang namanya Ubaid. Ada lagi kitab di abad kelima namanya Muntaqilatul Talibiyah karya Ismail Toba 370 Hijriah. Di situ disebutkan nama Ahmad bin Isa, disebutkan anak-anaknya, tapi tidak disebutkan dia punya anak namanya Ubaidillah. Masih di abad kelima ada lagi kitab yang dikarang oleh seorang ulama yang namanya Al-Umari 490 Hijriah. Disebutkan Ahmad bin Isa, disebutkan nama anak-anaknya, tapi nggak ada yang menyebut dia punya anak namanya Ubaid, Ubaidillah atau Abdullah. Kemudian di abad ke-6 seorang ulama besar dari Ahlussunnah wal Jamaah yang namanya Imam Fakhruddin Ar-Razi, pengarang tafsir Mafatihul Ghaib, pengarang kitab usul fikih Al-Mahsul, idza utliqal imamu fi usulil fiqh fal muradu bihi al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Dia mengarang kitab nasab namanya Asy-Syajarah Al-Mubarakah pada tahun 597 Hijriah. Dia wafat 604 Hijriah. Dia mengarang kitab nasab 597 Hijriah. Dia menyebutkan nama Ahmad bin Isa, anak-anaknya semua ditulis bahwa dia hanya punya 3 anak namanya Muhammad, Ali, dan Husain. Tidak ada anak namanya Ubaid, tidak ada namanya Abdullah, tidak ada namanya Ubaidillah.